berhubung saya ada tugas di modul 3.1 di LMS, saya harus mewawancari Bapak. Untuk itu, saya mohon waktunya dan mohon kesediaannya Bapak untuk diwawancarai hari ini. Baik, Bu, silakan untuk memenuhi tugas yang sedang dikerjakan oleh Bu Fitri ya. Silakan, saya bersedia untuk diwawancarai hari ini. Ya, wawancara bisa dimulai. Ya, siap. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Dari kasus yang ada, yang ditemui, itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kasus yang termasuk pada dilema etika, yaitu kasus di mana dihadapkan pada benar dan benar. Kemudian yang kedua, kasus di mana dihadapkan pada yang benar dengan yang salah, itu yang dinamakan dengan bujukan moral. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti untuk yang kasus yang dihadapkan yang sama-sama benar, itu yang pertama adalah didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan serta memikirkan dampaknya baik jangka panjang ataupun jangka pendek setelah atau dengan adanya kasus tersebut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut, itu yang pertama adalah melakukan analisa terhadap permasalahan kasus tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral. Kemudian melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, dan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salahnya dari kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Itu untuk yang dilema etika. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi. Jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Pada kasus dilema etika yang sifatnya ringan, biasanya langsung diselesaikan saat itu juga, berarti di tempat. Namun pada masalah yang lebih besar, itu diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selain ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, adanya seorang CGP yang berperan aktif di sekolah yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan
prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika, yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Nah, itu untuk jawaban yang bisa saya berikan ya untuk wawancara kali ini. Kurang lebihnya barangkali karena keterbatasan saya, mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya, dan untuk sesi wawancara hari ini saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, sehubungan saya ada tugas di modul 3.1 di LMS, saya harus mewawancarai Bapak. Untuk itu mohon waktunya dan kesediaannya untuk diwawancarai hari ini. Ya, monggo ya, siap. Kami akan membantu kegiatan demi kelancaran tugas yang diberikan kepada Ibu Fikri. Monggo. Yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya berarti jika ada dua kebaikan yang bertentangan itu dilema etika. Jika satu baik, satu salah, itu adalah bujukan moral. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita mempertimbangkan dahulu dampak yang terjadi bersama rekan guru, kemudian mengambil langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Dengan menggunakan beberapa langkah sesuai kasus yang ada, karena kasus bisa berbeda-beda, dengan harapan setiap kasus yang ada langsung disesuaikan dan diselesaikan dengan cepat dan tidak merugikan pihak yang lain. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan melihat kasusnya dahulu, kemudian kita mempertimbangkan cara yang efektif, bisa dengan musyawarah, dengan mediasi, dan dengan pemecahan masalah dengan secara bersama. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan di setiap kasus yaitu bahwa setiap keputusan pasti ada konsekuensinya yang akan muncul di setiap kasus. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kita kembali ke kasusnya.
Jika kasusnya ringan, langsung bisa diputuskan waktu itu juga. Jika kasusnya berat, maka kita dengan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan secara bertahap dan tertib. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada, Bu, yaitu rekan sejawat. Masalahnya harus diselesaikan secara kolektif, kolegial bersama rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat untuk mencari solusi, meskipun keputusan terakhir ada di tangan seorang pimpinan atau kepala sekolah. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Setiap kita mengambil keputusan, kita pertimbangkan dahulu resiko serta nilai keadilannya. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan untuk sesi wawancara ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.